Konnichiwa minasang, kali ini kita akan belajar tentang surfiksa. Kalian tahu nggak apa itu surfik? Surfik itu adalah imbuhan yang ditambahkan pada kata untuk mengubah makna dari kata aslinya. Karena kita belajar surfiksa, jadi surfiksa itu juga bisa disebut dengan imbuhan sa. Imbuhan sa ini digunakan untuk mengubah kata sifat menjadi kata benda yang merujuk ukuran pada tingkat, derajat, atau kualitas berdasarkan pada kata sifat yang digunakan. Biar lebih paham lagi, aku kasih contoh dalam bahasa Indonesianya dulu ya. Tinggi adalah kata sifat. Jadi kalau misal tinggi itu ditambahkan dengan imbuhan ke dan an, maka menjadi ketinggian. Ketinggian itu bukan lagi kata sifat, tapi kata benda yang menyatakan tingkat tinggi, yaitu tingkat ketinggian ya. Kita kembali ke surfiksa dalam bahasa Jepang ya. Itu cara buatnya, kita hanya perlu kata sifat i dan kata sifat na. Nanti kata sifat yang akhiran i dan na itu diganti jadi sa. Contohnya, karai artinya pedas. Kalau diubah menjadi surfiksa maka menjadi karasa. Karena i-nya dihilangkan kan. Jadi karasa artinya kepedesan. Terus jiuna artinya bebas. Kalau diubah menjadi surfiksa maka menjadi jiusa artinya kebebasan. Terus pertanyaannya, kita bisa nggak pakai kata kerja dan kata benda pada surfiksa? Jawabannya sih enggak. Karena kita harus ingat lagi kalau surfiksa itu digunakan untuk mengubah kata sifat menjadi kata benda untuk menyatakan ukuran, tingkat, derajat, atau kualitas. Kalau pada kata benda kan sudah jadi kata benda, jadi kita nggak perlu ngubah lagi kan. Dan kata benda itu juga nggak ada makna ukuran yang sama seperti tujuan surfiksa tadi. Misal nih, kalau i susah, apa artinya jadi kekursian? Kan di bahasa Indonesia juga nggak ada artinya kan, kayaknya ya. Tapi dalam bahasa Jepang itu surfiksa nggak bisa dipakai di kata benda. Lalu pada kata kerja itu menunjukkan keadaan atau tindakan yang tidak memiliki makna ukuran seperti tingkat, derajat, dan lain-lain. Jadi itulah alasan kenapa pada surfiksa itu tidak bisa digunakan pada kata kerja dan kata benda. Jadi secara singkat, surfiksa itu adalah imbuhan sa yang digunakan untuk mengubah kata sifat menjadi kata benda yang merujuk pada ukuran, tingkat, derajat, atau kualitas berdasarkan pada kata sifat yang digunakan. Di bahasa Jepang itu ada dua kata sifat yang akhiran i dan akhiran na. Akhiran i dan na itu diganti menjadi sa. Contohnya, takai menjadi takasa. Terus kireina menjadi kiresa, artinya kecantikan. Kalau takasa itu artinya ketinggian. Terus kamu pernah dengar nggak ada orang manggil orang lain itu dengan sebutan anu sa? Nah, sebenarnya kata dasarnya itu adalah anu, lalu tambahkan dengan sa. Sa itu tuh bukan yang artinya surfiksa ya, tapi partikel sa. Bagi kamu yang belum nonton videonya, belum tahu apa arti partikel sa, bisa cek linknya di pojok kanan atas atau enggak di deskripsi, nanti aku cantumin. Tapi saran aku sih, kamu harus nonton partikel sa sih. Soalnya kalau nggak nonton, takutnya kalau kamu ngobrol sama orang, kamu malah bertengkar. Kamu ngiranya nggak ada loh takaisa, yang ada itu takasa. Tapi teman kamu bilang yang udah belajar partikel sa bilang ada kok takaisa. Enggak, yang benar itu takasa. Kamu ngotot kayak gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi ya. Jadi silakan aja nonton partikel sa. Oke, sekian dari aku, dadah.